Akhirnya Sidak tayang lagi dengan nuansa lebih edgy, classy, namun tetap berisi. Dan yang paling penting, hostnya udah ganti. Sorry Keling, rezeki lu gua ambil ya. Selamat datang di Sidak, singkat dan aktual bersama saya, Rispo. Mengawali Anda tanpa tedeng aling-aling, membawakan berita-berita teraktual, termutakhir, hanya dalam 5 menit. Kalau 5 hari kelamaan ya. Ada seorang guru ngaji di NTB berinisial JN mencabuli muridnya sendiri. JN ini bener-bener ya, Joni nakal. Doi ketahuan setelah warga curiga setiap JN ngajar ngaji, korbannya selalu pulang belakangan. Karena kelakuannya ini, si JN kemungkinan bisa dijatuhi hukuman kebiri kimia nih. Soalnya Presiden Jokowi udah teken PP kebiri untuk predator seksual. Lah, emang kebiri kimia itu kayak gimana sih, Bang? Kebiri kimia itu tujuannya untuk menekan dorongan seksual dan menghentikannya datang kembali. Ini ya tujuannya. Kebiri kimia itu nanti si pelaku akan disuntik menggunakan obat-obatan kayak bodek, paranek. Oh bukan, ini anafrodisiak ya. Emang agak susah nama obatnya ya. Untuk menurunkan hasrat seksual dan libido dalam jangka waktu minimal selama 3-5 tahun. Nah, jadi bener nih Bang ya? Beda. Kalau kebiri biasa kan itu si Joninya dipotong tuh. Kalau ini enggak. Jadi cuma disuntik sehingga si Joni tidak bisa beroperasi. Menurut kalian bagaimana tentang hukuman kebiri kimia ini? Komen. Setelah organisasinya dilarang, kini rekeningnya dibekukan coy. Kirain cuma makanan yang bisa frozen ya. Rekeningnya juga dibekukan. Rekening apa? Rekening FPI. Ini kata Bang Aziz, dia adalah kuasa hukum FPI. Tapi dulu ya, sekarang kayaknya udah bekas ya. Di dalamnya ada uang sekitar puluhan juta. Lah kok bisa Bang? Ya bisa lah, dia bilang bahwa rekening FPI itu dibekukan pada tanggal 30 Desember 2020. Atau segera setelah pelarangan organisasi diumumkan oleh pemerintah. Meskipun begitu, pihaknya nggak ada rencana buat ngajuin usaha hukum untuk pembukaan kembali rekening FPI itu. Ngapain dibuka lagi ya, orang organisasinya juga udah nggak ada ya. Jangan-jangan, wah jangan dah. Buat teman-teman semua yang doyan banget makan tahu tempe, ngerasa nggak? Kalau sekarang susah banget nih ditemuin akhir-akhir ini. Susah banget ditemuin kayak aktivis 98 ya. Edit Bang. Editor edit ya, anak saya masih kecil. Edit, tolong diedit gitu. Gua kasih tahu nih ya, jadi produsen tempe dan tahu tuh lagi mogok kerja karena harga kedelai yang tinggi. Tingginya tuh selangit lah gitu kayaknya. Hal tersebut diketahui dari surat Gabungan Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia, Gakoptindo, pada 29 Desember 2020 kepada Pusat Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia atau Puskopti. Baru tahu juga saya tahu ada yang ngurusin gini ya. Jadi harga kedelai naik karena ngikutin pasar global, bukan pasar minggu ya. Nah ini jadi salah satu negara yang pasokan kedelainya impor. Miris ya, makanan sejuta umat tapi bahan bakunya malah impor. Indonesia udah ngimpor kedelai sebanyak 2,11 ton dengan total transaksi sebesar 842 juta US dollar atau sekitar 11,7 triliun selama Januari sampai Oktober 2020. Nah, imbasnya mulai hari ini harga tahu tempe naik. Kalau kata Kemenkop sih perkiraannya naik 3,3% atau bahkan 5% dari harga normal. Jadi, Bapak tahu apa kagak nih naiknya berapa? Tempe bener. Wah ini kayak film itu ya. Ini jokes ini ya, script writernya bukan saya. Salah satu orang terkaya di Cina menghilang nih. Siapa lagi kalau bukan Jack Ma. Jadi, Bang Jack ini habis ngirim kritik sistem regulasi keuangan Cina. Dia mengkritik mentalitas bank-bank di Cina dan menuduh mereka memperlambat inovasi. Setelah bilang kayak gitu, Bang Jack ngilang dari publik sejak Oktober lalu.
Bahkan Doi juga dihapus dan diganti sebagai juri acara final Africa's Business Heroes, sebuah kontes TV gitu. Konon katanya Cina ini punya track record kelam terhadap kritikus. Kayak di Negara mana tuh bang? ini di aduh. Lu ngapain sini? Ah, gila. Mas Rispo, belum closing sini dulu closing. Oh iya, iya, benar. Sekian sidak hari ini, gua Rispo harus pamit ya karena udah ada yang ngintip.